Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Utami, NPM 2101042004. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester saya. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang dhamir mutakalim. Dan di sini ada juga dosen ibu pembimbing saya, yaitu Ibu Anailil Fashikah MR MPD. Dhamir. Dhamir adalah kata ganti orang dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu menggunakan kata saya, kamu, kalian, dia. Dan di sini dhamir dibagi menjadi 3, yaitu ada dhamir mutakalim, mukhatab, ghaib. Yang pertama, mutakalim. Mutakalim yaitu kata ganti untuk orang pertama. Dan yang kedua ada mukhatab. Mukhatab yaitu kata ganti untuk orang kedua. Yang ketiga ada ghaib. Ghaib yaitu kata ganti untuk orang ketiga. Mutakalim memiliki bentuk yaitu ana dan nahnu. Mukhatab juga memiliki bentuk sendiri, dan ghaib juga memiliki bentuknya sendiri. Apa saja dhamir yang masuk ke dalam kategori mutakalim, yang dimana berfungsi sebagai pengganti kata orang pertama. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang pertama yaitu saya dan kami. Di sini ada mutakalim. Mutakalim yaitu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ana dan nahnu. Ana dan nahnu bisa digunakan untuk isim mu'annas atau isim mudzakkar. Ana itu untuk isim mufrad, digunakan untuk orang yang berjumlah 1 orang. Jadi ana itu digunakan untuk orang yang berjumlah 1 orang. Dan di sini ada nahnu. Nahnu itu digunakan untuk musanna dan juga jamak. Jadi nahnu itu digunakan untuk 2 orang, 3 orang, atau lebih. Itu menggunakan kata nahnu. Dan di sini dalam bahasa Indonesia, ana itu artinya saya, nahnu itu artinya kami. Nah, di sini ada contoh ana tajirotun, yaitu di sini ada objek bergambar pedagang, yaitu pedagang perempuan. Jadi menggunakan contoh ana tajirotun. Apabila menggunakan objek laki-laki, berarti contohnya ana tajirun. Nah, di sini kita menggunakan objek perempuan, jadi contohnya ana tajirotun, yaitu saya seorang pedagang. Dan yang kedua yaitu contoh ana mudarrisun, yaitu profesi seorang guru. Dan yang ketiga ada contoh ana saikun, yaitu profesi seorang pilot. Dan di sini ada contoh nahnu tulabun. Nahnu ini bisa digunakan untuk isim atau jamak, maka setelah nahnu isimnya itu jadi isim musanna atau isim yang bentuknya jamak. Kata tulabun ini merupakan jamak dari kata tolibun. Karena di sini ada beberapa anak, maka kita gunakan di sini tulabun bukan nahnu
tolibun. Karena nahnu ini menunjukkan jumlah jamak, jadi tidak boleh setelah nahnu ini, misalkan isimnya mufrad, itu tidak boleh. Jadi setelah nahnu itu isimnya adalah isim jamak. Jadi seperti itu. Dan di sini ada contoh bergambar polisi. Yaitu contohnya nahnu surtiyun. Ini juga bentuk jamak, jadi setelah nahnu harus bentuk isim musanna atau bentuk isim jamak. Tidak boleh bentuk mufrad. Dan untuk bentuk kalimat, kita bisa menggunakan kata keterangan seperti kata fi, tahta, waro'a, holfa, dan menggunakan isim isyarah. Juga bisa digunakan untuk membuat suatu kalimat. Misalkan contoh ana tajiratun fi suqi. Yaitu di sini domirnya adalah ana. Tajiratun ini sebagai keterangannya saja. Keterangannya siapakah saya? Jadi saya adalah seorang pedagang di pasar. Jadi di sini contohnya adalah ana tajiratun fi suqi. Dan ada juga contoh ana saikul utubis, yaitu saya seorang supir. Dan ada juga contoh nahnu tulabun fil jami'ati. Yaitu di sini nahnu berarti setelahnya yaitu harus jamak. Kami adalah murid di universitas. Jadi contohnya di sini adalah nahnu tulabun fil jami'ati. Dan yang keempat ada contoh nahnu surtiyu biladi Indonesia. Nah, di sini nahnu surtiyu berarti kami adalah polisi negara Indonesia. Jadi di sini contohnya adalah nahnu surtiyu biladi Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.